Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Al-Fadil Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori public relation yang sudah dijelaskan oleh Bapak Cep Muslim, yaitu contingency of accommodation theory. Nah, teori ini adalah sebuah teori public relation yang dikembangkan oleh Amanda E. Cancel, Lindsay Cameron, dan beberapa tokoh lainnya. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi merespons sebuah krisis atau sebuah konflik yang terjadi dalam organisasi tersebut dengan publiknya. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan terbaik atau ideal dalam public relation, melainkan pendekatan itu sendiri ini digunakan tergantung pada berbagai faktor situasional. Jadi, menurut teori ini dijelaskan bahwa salah satu pendekatan pendekatan ideal atau pendekatan yang terbaik ini adalah disesuaikan dengan situasi yang terjadi pada saat itu atau yang terjadi di lapangan. Nah, teori ini mengusulkan kontinum antara dua kutub ekstrim gitu. Jadi dalam teori ini ada dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ini ada pure advokasi dan yang kedua ada pure accommodation. Nah, pure advokasi ini adalah organisasi sepenuhnya membela kepentingannya sendiri. Jadi organisasi ini memandang bahwa permintaan dari publiknya ini mungkin kurang penting atau tidak penting sehingga organisasi tersebut uh, kepentingannya sendiri gitu. Kemudian ada pure accommodation. Nah, pure accommodation ini berbeda dengan pure advokasi, di mana kalau pure accommodation ini, organisasi ini sepenuhnya mengakomodasi kepentingan publik. Nah, jadi dalam pure accommodation ini, si organisasi ini tuh kayak mengiyakan permintaan dari publiknya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa variabel kontingensi. Oke teman-teman, pada poin ini saya akan membahas mengenai kontingensi kontinum. Nah kan tadi kontingensi kontinum itu kan sudah dijelaskan ya, dibagi menjadi dua, ada advokasi dan juga ada accommodation. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau akan membedah satu persatu, di mana di sini ada beberapa variabel dari advokasi dan accommodation ini. Oke, kita ke yang pertama, ada competing. Jadi di competing ini, organisasi ini bersikap sangat agresif, berusaha mengalahkan pihak uh, publik atau pihak lain tanpa kompromi. Kemudian yang kedua ada litigation PR. Nah, litigation PR ini adalah strategi yang dilakukan saat menghadapi tuntunan hukum. Nah, jadi fokusnya ini adalah posisi hukum di organisasi secara terbuka di media publik. Jadi organisasi tersebut ini membawa permasalahan yang terjadi ini ke jalur hukum. Kemudian yang ketiga ini ada arguing. Nah, jadi arguing ini berdebat gitu ya. Jadi organisasi ini berdebat secara aktif, memberikan argumen untuk membela diri atau menolak tuduhan atau pendapat publik. Kemudian ada competition. Nah, competition ini organisasi menganggap konflik itu sebagai persaingan gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus disesuaikan atau diselesaikan bersama dan fokusnya ini adalah pada kemenangan gitu. Jadi organisasi ini menganggap gitu ya, permasalahan yang terjadi ini adalah sebuah kompetisi di mana harus dimenangkan oleh organisasi tersebut. Kemudian ada contending. Nah, contending ini organisasi ini berusaha membuktikan dirinya ini benar. Jadi si organisasi ini menyajikan sebuah data, logika, dan bukti, tetapi masih membuka sedikit ruang dialog. Kemudian selanjutnya ini ada compromising. Jadi organisasi ini mulai berbagi tanggung jawab atau solusi, memberikan sebagai keinginan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Jadi di sini organisasi ini kayak mulai luluh untuk membuat sebuah kesepakatan gitu. Nah, selanjutnya ini ada avoiding. Avoiding ini organisasi uh, jadi organisasi ini tuh kayak menghindar dari konflik yang terjadi. Kemudian ada collaborating atau corporation. Nah, corporation ini organisasi mulai bekerja sama secara terbuka dengan pihak lain untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada collaboration. Collaboration ini organisasi dan pihak publik bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Jadi bisa disebut kayak win-win. Jadi bisa disebut kayak win-win solution. Dibutuhkannya win-win solution. Kemudian selanjutnya ada negotiation. Negotiation ini terjadi diskusi terbuka dan tawar-menawar antara organisasi dan publik untuk mencapai sebuah kesepakatan yang diinginkan. Kemudian ada compromise. Jadi compromise ini penyesuaian di tengah-tengah kedua belah pihak. Jadi ini tuh bisa mengorbankan sebagian tuntutan untuk hasil yang diinginkan. Kemudian ada capitulation. Capitulation ini adalah organisasi menyerahkan sepenuhnya terhadap tuntutan publik. Nah, ini bisa terjadi karena tekanan besar atau kesalahan yang terjadi. Jadi, di organisasi ini benar-benar mengakomodasi semua keinginan dari publiknya. Kemudian, selanjutnya yang terakhir ini ada apology and restitution. Jadi, uh, ini merupakan tingkat tertinggi dari advokasi ya, di mana organisasi mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memiliki kompensasi dan perbaikan. Setelah tadi membahas mengenai contingency continuum,
selanjutnya ini saya akan membahas mengenai keunggulan utama dari teori ini. Nah, keunggulan yang pertama adalah menyesuaikan praktik PR dengan konteks aktual dan kompleksitas dunia nyata. Jadi, pendekatan yang dilakukan ini akan sesuai gitu ya, atau teori ini tuh akan sesuai dengan, keadaan yang ada pada saat terjadinya sebuah konflik atau krisis. Kemudian ini mengakomodasi dinamika kekuasaan, nilai etika, dan tekanan sosial dalam proses komunikasi organisasi. Nah, jadi teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.